wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, gitu ya. Syukur alhamdulillah. Kalau seandainya pada sehat semuanya, ya. Sampai berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan hari ini untuk pertemuan yang selanjutnya. Di sini adalah di modul 5. Modul yang terakhir di sini adalah sesi 14 tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Lanjut usia itu apa, Bu? Lanjut usia itu apa, Bu? Udah tua. Nah, lanjut usia itu udah tua. Ya, emang betul. Namun di sini adalah yang namanya lanjut usia itu adalah semenjak usianya ataupun udah menginjak usia berapa tahun, Bu? Baru disebut dengan lanjut usia 60 tahun ke atas, baru itu disebut dengan lansia. Nah, itu pertemuan kali ini pentingnya kesejahteraan lanjut usia di sini adalah seorang yang tadi telah mencapai usia di atas 60 tahun ke atas. Di situ lansia yang mendapatkan bantuan PKH itu dibatas dengan usia 70 tahun ke atas, Bu. Kalau seandainya usianya masih ke bawah ataupun belum mencapai 70 tahun, itu belum bisa menjadi peserta PKH, gitu ya. Nah, di situ dalam lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan ataupun kegiatan yang dapatkan menghasilkan barang ataupun jasa di sini. Kalau dalam ayat 3 di situ ya. Nah, bahwa di sini mengapa harus peduli terhadap lansia? Nah, di rumah punya lansia, Bu, enggak? Tidak ada. Nah, di sini kita harus peduli kepada lansia. Kenapa dengan lansia kita harus peduli, Bu? Karena bahwa di sini adalah dalam undang-undang kesejahteraan lansia di situ memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi memiliki hak sama dengan kita, gitu ya. Memiliki hak bermasyarakat. Kemudian di bawah jumlah lansia yang terlantar meningkat, gitu ya. Jadi di dalam Kementerian Sosial waktu 2015 ataupun tahun 2015 dari 16.000 juta lansia tersebutnya sedikit ada 2,8 juta lansia. Gitu. Jadi meningkat, Bu. Itu meningkat lanjut usia itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah di sini perubahan fisik pada biologis lansia tersebut. Yang pertama, perubahannya di dalam organ tubuh. Beda, Bu. Kalau seandainya masih gadis, ibu-ibu mungkin muka juga belum berkeriput. Tetapi seandainya kita sudah lansia ataupun sudah menginjak terhadap tua, kita adalah akan mengalami suatu keriput. Nah, di sini perubahan suhu tubuh menyebabkan kulit kering dan juga keriput. Itu yang namanya lansia. Emang betul, Bu? Coba aja perbandingan di sini. Ada yang masih gadis ataupun yang masih muda, kemudian juga ada yang sudah tua. Di situ adalah mulai perbedaan dalam perkembangan tubuhnya, gitu ya. Yang keduanya adalah gangguan gerakan. Akibatnya radang sendi ataupun tulang rapuh. Beda. Coba aja perbandingan, Bu. Yang mungkin masih muda, masih gagah, masih kuat bekerja. Tetapi kalau seandainya sudah lansia, kita akan mengurangi suatu dalam pekerjaan di situ ataupun dalam gerakan, gangguan gerakan di situ. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah terhadap lansia gangguan terhadap panca indera. Betul, Bu? Betul. Betul. Penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran ataupun pengecapan. Betul, Bu? Bahwa di sini adalah penglihatan yang juga mungkin. Ibu saja pada kesempatan hari ini. Coba ada yang mungkin kelihatan, ada juga yang tidak kelihatan dalam membaca harus memakai kacamata itu. Nah, itu adalah sudah mengalami terhadap gangguan terhadap panca indera ataupun penurunan, gitu ya, dalam kita mencapai lansia. Kemudian juga ada penciuman ataupun pendengaran. Pendengaran juga kadang-kadang seringkali kalau seandainya udah lansia ataupun juga sudah tua, kadang-kadang dalam pendengaran juga akan terganggu, itu, Bu. Memang betul di situ. Dan kemudian yang selanjutnya adalah gangguan saluran kencing.
kencing yang mungkin tak terkontrol. Jadi tak terkontrol di sini mungkin kadang-kadang ngompol ngompol tak beraturan gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian gigi mulai goyah ataupun juga sulit mengunyah ataupun mempengaruhi tentang pencernaan. Kadang-kadang gigi juga goyah, udah jelas. Jadi ketika kita muda giginya juga masih banyak, ataupun juga ketika udah tua gigi kita udah mulai menghilang gitu ya. Nah itu. Kemudian muncul penyakit adalah kepikunan ataupun juga stroke, darah tinggi, radang sendi dan juga lain-lain. Nah, betul Bu, pada lansia itu sering terjadi kebanyakan gitu ya, kepikunan, sering lupa pikun itu ya, stroke gitu ya, stroke adalah kemudian juga darah tinggi sering terjadi, itu adalah pada orang tua. Dan kemudian Ibu, yang selanjutnya di sini adalah lanjut usia. Adalah perubahan ataupun permasalahan di dalam lanjut usia. Adalah yang pertama perubahan emosi, misalnya munculnya depresi, kemudian juga ada agresif, kemudian juga perubahan sikap dan perilaku, misalnya di sini cenderung diam di rumah. Kadang-kadang memang betul Bu, orang tua itu adalah sering terjadi diam di rumah itu karena mungkin sudah tidak bisa pergi jauh karena mungkin terganggu gitu ya dengan kondisinya yang tadi itu. Kemudian juga murung ataupun melamun gitu ya. Kadang-kadang suka melamun orang tua di situ ya. Nah, itu adalah memerlukan teman bicara gitu ya. Jadi kita harus bisa membantu terhadap lansia tersebut gitu ya. Kemudian ada juga berorientasi pada masa lampau. Nah, di sini adalah yang dimaksudkan dengan berorientasi pada masa lampau di situ masa lalu gitu ya, masa yang ke belakang itu seringkali mungkin masa lampau itu masa belakang gitu ya, masa yang lalu gitu ya, mungkin kadang-kadang sering membicarakan masa-masa hal-hal yang ke belakangnya di situ. Kemudian juga hubungan dengan tetangganya kurang baik. Memang betul Bu, bahwa orang tua yang sudah lansia itu dengan tetangganya kurang baik. Kenapa? Dikarenakan di situ adalah mungkin karena pendengarannya juga udah terganggu ataupun lain sebagainya gitu ya. Nah, dipercepat Bu. Yang selanjutnya di sini adalah tentang kondisi permasalahan di lanjut usia. Nah, jarang beribadah, memang betul Bu? Sudah menjadi lansia itu jarang beribadah. Menjadi tidak sabar ataupun kurang bersyukur, berpikir negatif dan lain-lainnya. Jadi yang diharapkan teh kadang-kadang ke depannya teh selain-lain gitu kan gitu. Kemudian juga tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya, karena menua itu karena harus memakai alat bantu ya, kadang-kadang pakai alat bantu di situ ya untuk berjalan dan sebagainya. Kurang mampu berbagi dengan orang lain. Nah, itu betul dalam kondisi ataupun permasalahan terjadi yang terjadi pada lanjut usia. Dan yang terakhir, selalu menjauhkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Nah itu ya. Jadi itu adalah yang terjadi pada orang tua ataupun juga pada lansia. Lansia itu yang sudah mencapai 70 tahun ke atas gitu ya. Baik, ibu-ibu yang pada kesempatan hari ini hadir, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin pada pertemuan kali ini agak terburu-buru karena mungkin waktu, dan insya Allah mungkin pertemuan yang akan datang kita akan bertemu lagi. Dan pertemuan kali ini cukupkan sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.